وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada ucapan muallif, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Ketahuilah, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Iya, benar sampai situ. Yang sabar itu belum. Apa itu? Yang sabar belum. Oh, sabar belum? Masuk. Oh, yang istighfar Ustaz. Oh iya, yang istighfar belum. Sabar sudah. Wah, kasih itu ya mah. Terus kenceng. Iya. Kita balik lagi. Di pertemuan yang lalu, muallif rahimahullah mendoakan yang membaca kitab ini dengan doa yang bagus, di mana beliau mengatakan semoga kita semuanya wa ayyaj'alaka mimman idza uqiya syakar, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, wa idza batuliya sabar, dan apabila diberi musibah, apabila diuji maka dia bersabar, wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Fa inna haula ats-tsalath unwanus sa'adah. Karena tiga hal ini itu adalah lambang kebahagiaan. Ya, saya ulangi, tiga hal ini apabila Allah berikan taufik kepada seorang hamba untuk dia bisa melaksanakan tiga hal ini, maka dia adalah orang yang bahagia di dunia ini. Nah, yang tersisa kemarin adalah yaitu apabila kita ditimpa musibah, itu sudah ya. Apabila kita berdosa, jatuh dalam perbuatan dosa, maka kita langsung beristighfar, langsung minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau di sini, ammal ladzi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu min ad-dunub fa hadza syaqiyyun wal iyadu billah. Namun apabila seorang yang melakukan perbuatan dosa, apabila dia melakukan perbuatan dosa namun dia tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah, bahkan dia semakin larut dalam dosanya, semakin menumpuk menambah dosa, maka ini bukan sa'id, bukan orang yang bahagia, tapi dia adalah syaqi, orang yang sengsara. Lakinnal 'abdal mu'min kullama sadara minhu dhanbun badara bit-taubah. Namun seorang hamba yang beriman sifatnya adalah ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, melakukan pelanggaran di dalam agama, dia bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla,
Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan dosa, kekejian, al-zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Ya, karena namanya zalim itu, semua perbuatan zalim, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu yang pertama bisa zalim kepada Allah. Berarti apa zalim kepada Allah ini? Kata lainnya syirik. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang besar. Yang kedua, zalim kepada orang lain, zalim kepada makhluk yang lain. Dan yang ketiga, mendzalimi diri sendiri, yaitu dengan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Bisa pelanggaran ini bisa berarti ada perintah Allah tidak dia kerjakan, atau ada larangan Allah dia kerjakan. Itu disebut pelanggaran dalam agama. Maka seorang yang kata Allah, mereka yang jatuh dalam perbuatan dosa tersebut, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung beristighfar atas dosa-dosa mereka. Perhatikan di ayat ini, Allah menggunakan kata-kata fastaghfaru. Allah tidak menggunakan thumma. Apa bedanya? Bersegera. Nah, kalau Allah menggunakan itu artinya tidak ada jeda. Ketika berbuat dosa, fastaghfaru, langsung dia beristighfar kepada Allah. Jangan tsummastaghfaru, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Namanya kemudian ini masih ada apa? Masih ada jeda. Ya, tapi di sini diperintahkan untuk langsung beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kemudian lanjutannya, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Ya, ini diantara syarat bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah an-nadam. Yang pertama adalah menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Jadi kalau kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang serius, ya, bukan taubat yang main-main. Karena ada taubat yang main-main, jangan. Gampang. Nanti habis berbuat dosa kita bertobat. Ya, nanti besok-besok kita lakukan perbuatan itu lagi. Nanti gampang kita tobat lagi. Ini berarti tidak ada penyesalan. Ya, tobatnya itu tidak ada penyesalan. Bahkan dia masih ada keinginan untuk melakukan di kemudian hari. Gak menyesal dengan perbuatan dosa tersebut. Maka ini tobatnya gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang bertobat harus menyesal dari perbuatan dosa itu. Dosa apapun harus ada penyesalan. Kemudian gak cukup menyesal. Yang kedua adalah al-iqla', yaitu meninggalkan dosa tersebut secara totalitas. Ya, ditinggalkan secara totalitas. Namanya tobat adalah meninggalkannya. Ada orang dulu gak pernah melakukan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat dia. Kemudian dia bertobat. Ya, bertobat, alhamdulillah. Sekarang subuh dok. Lumayan subuh dok gitu. Enggak, namanya bertobat ya totalitas. Berarti ya harus mengerjakan semua sholat. Atau misalnya tobat dari perbuatan maksiat. Alhamdulillah, dulu saya minum khamr itu 1 hari 1 kerat. Ya, sekarang alhamdulillah separuh. Ya, atau 1/4. Ini nggak boleh. Namanya tobat harus meninggalkan secara total perbuatan dosa tersebut. Kalau memang tobat yang serius, tobatan nasuha. Kemudian yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat untuk pantang kembali ke perbuatan dosa tersebut, yaitu dengan cara dia menutup semua akses-akses yang bisa menjadikannya kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Ya, di antara akses-akses yang harus kita tutup kalau kita memang serius bertobat adalah qurana usuk, teman-teman yang jelek. Yang biasa menggagalkan tobat seseorang.
Seorang yang sudah niat bertaubat, ikhlas bertaubat, tulus bertaubat, kemudian dia balik kepada perbuatan dosa, itu rata-rata karena sebab dia tidak memutus koneksi dengan teman-teman lamanya. Ya, kalau memang serius niat bertaubat, tinggalkan teman-teman yang punya pengaruh buruk sama kita, yang bisa membuat kita kembali ke perbuatan dosa tersebut. Ya, ditinggalkan. Ini kalau dosanya berkaitan antara kita dengan Allah tok. Ya, seperti minum khamr, berzina, ya, atau kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ini dosa antara kita dengan siapa? Antara kita dengan Allah SWT. Tapi kalau dosa antara kita dengan hamba yang lain, ini ada syarat lebih. Seperti kita mendolimi orang tersebut, atau kita memukul orang tersebut, atau kita bahkan mungkin menumpahkan darah orang tersebut, atau kita mengambil hak orang tersebut, maka ini tobatnya ada tambahannya lagi. Kalau itu berkaitan dengan harta, maka dikembalikan, ya kan? Gak boleh terus kemudian ada orang mencuri, setelah mencuri dia bertobat kepada Allah, harta yang dia curi gak dibalik dong, gak boleh. Dan harus dikembalikan harta tersebut supaya tobatmu diterima sama Allah Azza wa Jalla. Atau minimal minta dihalalkan. Ya, minimal minta dihalalkan sama orang yang kita berbuat salah atasnya. Atas kenapa? Gak dengar. Kalau atas kenapa gak dengar? Kurang buruk kamu. Iya, tabirnya kurang tinggi. Nah, itu iya, kurang tinggi tadi. Kita lanjutkan. Maka dia harus minta dihalalkan atau dikembalikan harta tersebut, baru tobatnya diterima sama Allah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di antal Allah bisab'ina dan bisab'i mi'ati dhanbin fima bainaka wa bainallah ahwanu min antalqahu bidhanbin wahidin fima bainaka wa baina rajulin. Sungguh, kalau berjumpa dengan Allah di akhirat membawa 700 dosa, tapi antara kau dengan Allah itu masih lebih ringan daripada kau membawa 1 dosa, tapi dosa ini antara kau dengan hamba, dengan orang lain. Ya, ini bukan berarti kita meremehkan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Seorang muslim meninggalkan semua dosa. Tapi kalau dilihat mana yang lebih berat, ya, konsekuensinya yang lebih berat adalah ketika perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak orang lain, karena ada tambahan ekstra taubatnya. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha menerima taubat. Ya, Allah Maha menerima taubat. Berbeda dengan hamba. Terkadang hamba itu dia nggak menerima permintaan maaf dari saudaranya, dia tetap minta tuntutan di akhirat kelak. Nggak, ya, anak nggak mau menerima hartamu. Dulu kau mengambil hartaku, sekarang kau kembalikan hartaku itu, maka aku nggak mau menerimanya. Aku lebih memilih untuk menuntutmu di akhirat kelak. Itu hadiah. Ya, itu hadiah. Nah, ketika di akhirat yang dijadikan alat tukar apa? Dolar, rupiah, emas, perak, amal soleh dan dosa yang dijadikan alat tukar. Maka kita membayar kezaliman kita kepada orang lain itu dengan pahala kita, atau dosa dia yang akan kita ambil. Ya, maaf. Selanjutnya beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu adalah bertaubat kepada Allah, pertaubatan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan perbuatan yang buruk, bijahalah, karena kejahilannya.
Dari sini kata para ulama bukan berarti syarat orang bertaubat itu karena dia melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuan, enggak. Bahkan dalil ini dipakai oleh para ulama, semua perbuatan maksiat itu adalah kejahilan, kebodohan. Pelaku maksiat itu orang jahil, meskipun dia punya ilmu. Ya, meskipun dia memiliki ilmu, ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, justru dia jatuh dalam perbuatan dosa, seakan-akan dia orang yang jahil. Sudah tahu perbuatan maksiat ini, perbuatan ini dilarang sama Allah Azza wa Jalla, kok kau kerjakan? Berarti kau ini seakan-akan orang yang gak tahu tentang hukum dari perbuatan tersebut. Makanya disifati sebagai orang yang jahil, meskipun dia gelarnya profesor, mungkin gelarnya doktor. Semua pelaku maksiat itu jahil, ya, orang yang bodoh. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jahalatu laisa ma'naha 'adamul 'ilm. Dan kejahilan di sini bukan berarti maksudnya dia enggak punya ilmu. Kebodohan di sini maksudnya bukan dia enggak punya ilmu. Li'annal jahila la yu'akhad. Karena orang yang tidak tahu itu tidak akan disiksa sama Allah. Ini kalimat perlu kita dalami lagi. Karena beliau membawakan secara global. Ya, ada rinciannya di kitab, ini ucapan Syekh Shalih Fauzan di kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah, tentang fatwa-fatwa tentang manhaj kontemporer. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, ada syubhat dari sebagian orang, bahkan ini kata beliau syubhatnya syaitan. Apa itu? Dikatakan bahwa jangan kita ini terus-terusan belajar. Jangan kita ini menuntut ilmu, belajar ilmu, datang ke pengajian, jangan. Karena semakin kita punya ilmu, semakin besar tanggung jawab beban yang ada di pundak kita yang kita pikul. Bisa dipahami maksudnya siapa? Ojo akeh sinau agama. Semakin Anda tahu tentang agama, tanggung jawabnya semakin apa? Semakin besar. Ya, mending jadi orang apa? Jadi orang awam, jadi orang bodoh, nggak paham apa-apa. Karena orang yang nggak paham apa-apa itu, kalau melakukan sesuatu perbuatan dosa dan dia nggak paham itu dosa, maka nggak disiksa. Buyar kan aja. Dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, baqa'uka ala jahlin ma'a wujudil ulama. Kau tetap dalam kondisi bodoh, nggak paham ilmu agama, padahal di sekelilingmu banyak ilmu-ilmu agama berterbaran, banyak ahli-ahli ilmu, banyak kitab-kitab dicetak, bahkan fasilitas-fasilitas kita mencari ilmu di zaman sekarang terbuka lebar kan? Terbuka lebar. Tapi kau masih tetap dalam kondisi jahil, ini lebih berat dosanya, lebih besar dosanya. Iya, kalau kau itu tinggal di hutan belantara, ya hutannya itu juga di tengah-tengah laut bisa. Hutan di tengah samudra jangan. Tapi belajar ilmu ke siapa? Kau tinggal di kota, banyak ahli ilmu di sekelilingmu, banyak kajian-kajian ilmiah yang ada di sekelilingmu. Kau tetap dalam kondisi bodoh, maka nggak ada udzur bagimu. Ya, nggak ada udzur bagimu. Nah, orang yang jahil, yang nggak tahu, kemudian melakukan perbuatan dosa, nggak diadab sama Allah, diberi udzur sama Allah, itu adalah orang yang jahil setelah dia sudah berusaha. Paham ya? Orang yang jahil setelah dia berusaha. Contoh seperti misalnya kita ini, kita belajar agama. Apakah semua permasalahan agama sudah kita ketahui, sudah kita kuasai? Enggak kan? Pasti ada beberapa bagian-bagian agama yang belum kita kuasai. Nah, kita jatuh di perbuatan itu yang dapat udzur. Karena selama ini kita sudah berusaha apa? Belajar. Tapi kalau dari awal kita memang malas belajar, ya, supaya kita bisa langgeng melakukan perbuatan maksiat itu, ya ini tetap perbuatan apapun yang dia lakukan tetap dikatakan dosa. Tahu nggak tahu tetap dikatakan dosa, karena memang berangkat dari kekeliruan, tidak mau belajar ilmu agama. Ya, maka hati-hati, syaitan sering menebarkan syubhat untuk melemahkan kita agar malas belajar.
Karena ilmu itu adalah senjata kita melawan syaitan. Syaitan punya dua senjata, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya syaitan punya dua senjata. Apa dan apa? Syubhat dan syahwat. Nah, syubhat, kerancuan-rancuan dalam masalah agama, kesesatan-kesesatan dalam masalah agama, itu senjatanya syaitan. Nah, untuk melawan serangan syaitan ini berupa syubhat ini, kita lawan dengan senjata. Apa senjata kita? Ilmu. Iya, bukan senjata kita ketapel, bukan. Setan masih dipersiapkan senjata tank tempur sekalipun gak mempan buat mereka. Maka senjata kita adalah ilmu. Nah, setan tahu ilmu itu adalah senjata kita. Makanya setan menggembosi kita untuk kita malas belajar, supaya kita nggak punya pertahanan, supaya kita nggak punya senjata, sehingga dia dengan mudah menyesatkan kita dari jalan Allah SWT. Kalau syahwat, dengan apa senjata kita? As-sabr, dengan sabar. Ya, dengan bersabar. Karena syahwat ini berkaitan dengan hawa nafsu kita. Apa-apa yang diinginkan sama hawa nafsu kita, harta, tahta, wanita, jabatan, dan yang lainnya, itu adalah hal-hal yang condong hawa nafsu kita kepada itu. Kalau kita punya kesabaran, maka kita tidak akan tergoda dengan syahwat tersebut. Karena beliau, lakinnal jahala huna hiya diddu al-ilm, fa kullu man 'asallaha fa huwa jahil, bima'na naqisul ilm, naqisul aqliyah, wa naqisul insaniyah. Yang dimaksud dengan kebodohan dalam ayat tadi, surat An-Nisa ayat 17 itu, kata Allah tadi, sesungguhnya orang yang bertobat adalah orang yang bertobat kepada Allah dari perbuatan bijahalah, karena kejahilan. Ya, kejahilan di sini maksudnya adalah yaitu dia kurang akalnya. Ya, akalnya lagi kurang. Karena kalau akalnya sempurna, harusnya dia itu ketika punya ilmu, tahu kalau perbuatan itu dosa, tahu kalau perbuatan itu mendatangkan azab dari Allah, pasti dia akan ada, pasti dia akan jauhi perbuatan tersebut. Ya, maka seakan-akan orang yang melanggar syariat Allah, melanggar perintah Allah, itu adalah orang yang jahil. Bukan seakan-akan, memang dia orang yang jahil. Wa qad yakunu 'aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, min nahiyati annahu laisa 'indahu ilmun wala tabatun fil umur. Bisa jadi dia punya ilmu, tapi dia tetap dikatakan jahil, dikatakan bodoh dari sisi yang lain, yaitu tidak adanya istiqomah. Dia tidak istiqomah dalam memegang ilmunya itu, tidak konsisten dalam menjalankan ilmu tersebut. Tsumma yatubuna min qarib. Kata Allah, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kullama adnabu istaghfaru. Mereka bertobat kepada Allah qarib, dengan jarak yang dekat dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu. Qarib, dekat jaraknya. Antara maksiat dengan tobatnya itu dekat. Setiap kali mereka jatuh dalam perbuatan dosa, mereka beristighfar. Ma hunaka ahadun maksumun minadz dzunub. Tidak ada seorang pun yang maksum. Ya, maksum artinya terbebas, terjaga dari perbuatan dosa. Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia, anak Adam itu pasti berbuat salah, berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Ini sudah menjadi sunnatullah. Bagaimanapun, betapapun kita bertahan seharian untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak berbuat salah, pasti kita melakukan kesalahan, disadari atau tidak. Ya, baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, pasti setiap hari itu kita berbuat salah.
Ada orang dari pagi dia ngempet nahan diri untuk tidak berbuat dosa. Sampai malam dia mengatakan, alhamdulillah, seharian saya tidak berbuat dosa. Ini omongan itu sahabat. Nah, ini omongannya itu sudah dosa itu. Paham jawaban? Iya. Ujung dia pada tuh langsung jatuh dalam perbuatan dosa. Apalagi dosa yang berkaitan dengan hati. Bisikan-bisikan syaitan. Ya, adanya keinginan-keinginan buruk di dalam diri kita, pengen melakukan ini, pengen berbuat ini dan ini. Ya, itu ada catatannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka setiap kita pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, justru itu hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, maka ada namanya taubat. Dan Allah suka kita kepada orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Makanya Allah tidak menciptakan manusia ini dengan model seperti malaikat. Ya kan? Allah tidak menciptakan manusia dengan model-model seperti malaikat. Ya, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nggak ada ceritanya malaikat bermaksiat, durhaka sama Allah, nggak mungkin. Settingannya malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Itu sudah settingan standarnya malaikat itu. Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Beda sama manusia. Kalau manusia itu settingannya memang bermaksiat, berbuat dosa, baik disengaja ataupun tidak. Bukanlah seorang hamba yang terbaik adalah hamba yang sama sekali nol, gak pernah berbuat maksiat. Ya, ini bukan hamba yang terbaik. Hamba yang terbaik adalah yaitu setiap kali dia berbuat maksiat, dia langsung bertobat kepada Allah SWT. Dengan syarat tobat tadi, awas, hati-hati dengan syubhat syaitan. Syaitan sering ngasih syubhat kepada kita, ojo tobat saiki, tanggung. Nanti tobat itu kalau sudah apa? Sudah tua, ya sudah sakit-sakitan apa, baru tobat. Kalau kau tobat sekarang, nanti jamin nggak kau nggak jatuh di perbuatan yang sama? Jamin nggak? Misalnya kita bertobat dari perbuatan zina, apakah jamin sampai mati kita nggak akan berzina? Jamin nggak? Nggak jamin. Nah, itu kata syaitan. Nanti bisa jadi tahun depan kau zina lagi, nanti kau tobat lagi, terus nanti tahun depannya lagi mungkin kau jatuh ke perbuatan yang sama, nanti kau tobat lagi. Kau mempermainkan tobat. Kau mempermainkan tobat namanya kalau kayak gini. Mending tobat itu sekali sudah wis, tidak akan diulangi lagi. Iya, secara asal tobat itu memang tidak akan diulangi lagi. Dia sudah ada azam tadi, sudah ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi dan menyesal dari perbuatan tersebut. Tapi terkadang itu seiring dengan berjalannya waktu, syaitan membisikkannya untuk kembali berbuat dosa yang sama. Jatuh lagi dia. Maka apakah tobat yang kemarin itu nggak manfaat, nggak berguna? Paham nggak jemaah? Maksiat, terus tobat. Setelah itu dia jatuh dalam perbuatan maksiat yang sama. Nah, tobat yang pertama ini bermanfaat nggak? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Dia sudah menghapus dosa yang pertama tadi. Sedangkan dosa yang baru, ini buka lembaran dosa baru ini. Butuh apa lagi? Butuh tobat lagi yang nasuha. Oh iya. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan perbuatan dosa kemudian kita tidak bertobat kepada Allah. Ini bukan berarti kita melegalkan perbuatan dosa ya. Jangan terus nanti keluar dari sini, nggak apa-apa dosa. Yang penting kata Ustadz, habis dosa itu tobat. Ya, enggak. Sekali lagi, tidak, ini bukan berarti kita memotivasi antum untuk berbuat maksiat, enggak. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang maksum dari perbuatan dosa. Semua manusia. Berarti kalau Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap manusia berbuat dosa. Apakah para nabi dan rasul termasuk di dalamnya?
Nabi nggak maksum berarti. Dosa kecil. Nah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwat, ya kalau nggak salah dalam kitabnya An-Nubuwat, bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum dari beberapa sisi saja. Yang pertama, para nabi dan rasul itu maksum minal kabair. Mereka itu maksum dari perbuatan dosa besar, zina, ya, merampok, minum khamr, ya, membunuh, ya, atau apa perbuatan-perbuatan keji, LGBT, apalagi. Ya, para nabi dan rasul maksum, apalagi syirik nggak mungkin terjaga dari itu. Kemudian yang kedua, para nabi dan rasul itu maksum dari sisi tabligh, dari sisi menyampaikan risalah. Artinya apa yang disampaikan oleh nabi dari ayat-ayat Allah, dari hadits-haditsnya, itu nggak mungkin ada kekeliruan, salah ngomong, enggak. Apa maksudnya ya? Jadi jangan dianggap nanti nabi ngomong iki paling pas keliru, tangi turu paling. Ya. Paling nabi waktu ngomong ini lagi ngigau atau lagi sakit misalnya ngomong kayak gini, enggak. Ya, ucapannya nabi, hadits-haditsnya nabi itu maksum, dijaga. Nggak mungkin nabi mengucapkan yang keliru, nggak mungkin. Ini maksum sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, para nabi dan rasul itu maksum minal akhlak ar-radhilah, dari akhlak-akhlak yang jelek, dan dari perangai-perangai yang jelek. Apa misalnya? Masa nabi itu akhlak-akhlak yang ya sekiranya nggak pantas dilakukan oleh orang sekelas nabi gitu. Masa nabi itu cangkruan pinggir jalan misalnya. Ya, apa? Ya, model-model gitulah. Ya, perbuatan-perbuatan yang nggak elok, nggak etis gitu, paham ya? Yang nggak etis gitu. Nah ini nabi dan rasul maksum dari itu. Adapun dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil ini sifatnya apa? Manusiawi. Sifat-sifatnya manusiawi. Maka para nabi dan rasul mungkin melakukannya ini. Ya, mungkin para nabi dan rasul melakukan hal tersebut. Kekeliruan, kekhilafan, silap, apa istilahnya? Ketergelinciran. Itu mungkin. Tapi tetap ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi wa abasa wa tawalla. Ketika Nabi tidak menggubris Abdullah bin Ummi Maktum, ya, dan lebih fokus kepada orang-orang Quraisy, nggak direken ini Abdullah bin Ummi Maktum ini, maka keliru perbuatan Nabi ini, salah, dan itu manusiawi, itu ijtihadnya Nabi. Karena Nabi memandang bahwa orang-orang Quraisy ini mumpung dia mereka mau mendengarkan Nabi, biasanya nggak gelem tutup telinga. Jadi mumpung ngrungokno. Nabi berharap kalau mereka masuk Islam, maka kaumnya pasti masuk Islam juga. Itu yang diharapkan sama Nabi. Mumpung mau ngrungokno Nabi. Lah kalau Abdullah bin Ummi Maktum, engko iso menurut. Nanti masih bisa kau punya banyak waktu sama anak. Itu ijtihadnya Nabi, dan secara akal juga apa? Juga masuk. Namun Allah Azza wa Jalla lebih memahami bahwasanya orang-orang Quraisy ini mereka tidak menginginkan hidayah. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum itu serius menginginkan petunjuk, menginginkan hidayah. Maka kenapa kau lebih memilih yang gak pengen hidayah, gak pengen jalan kebenaran, dan kau cuekkan, gak boreken ini orang yang pengen dapat hidayah, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur sama Allah. Ini intinya Nabi dan Rasul itu tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Walakinnal hamdalillah anna Allah fataha babat taubah. Karena semua manusia pasti berbuat dosa, dan namanya dosa itu ada hukuman jemaah. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Namanya dosa pasti ada punishment, pasti ada hukuman. Sebagaimana amal soleh itu ada reward, ya, ada reward, ada pahala. Maka pelanggaran-pelanggaran di dalam agama itu ada hukumannya. Dan Allah Maha tahu
Ya, jangan dianggap pelanggaran agama ini, wah, ini paling Allah nggak tahu ini. Kayak kita kalau lagi di jalan raya itu, ya, nah ini paling polisinya nggak tahu ini. Mungkin iya, terobos lampu merah, ya, kemana lampu merah yang kirian. Oh, kemana lampu merah yang kirian gitu. Nah, ini polisinya nggak tahu. Iya mungkin polisinya nggak tahu karena polisi memang bukan bikulli syai'in alim. Tapi secara asal namanya pelanggaran lalu lintas itu pasti ada apa ya? Ada hukumannya secara asal. Cuman karena saking polisinya nggak tahu, nggak dikei hukuman. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada nggak pelanggaran manusia yang Allah nggak ketahui? Nggak ada. Semua pelanggaran manusia pasti diketahui oleh Allah dan pasti dicatat sama Allah dan pasti ada balasannya. Ya, Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau mengira Allah itu lengah, ya, Allah itu meleset dari apa-apa yang dilakukan sama orang-orang yang zalim itu. Meleset Allah, lagi nggak lihat gitu. Nggak, Allah tetap melihatnya, Allah tetap mencatatnya. Hukuman Allah itu terkadang Allah langsung berikan di dunia. Yang hukuman Allah itu terkadang langsung Allah berikan di dunia. Bisa berupa musibah-musibah, ya, bencana-bencana misalnya. Itu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, ya kalau nggak salah surah Ar-Rum, Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia, agar manusia merasakan sendiri sebagian akibat dari perbuatan dosa mereka, dan hikmahnya apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa juga hukuman Allah berupa hukuman-hukuman dari penguasa, dari pemimpin, kisos, ya, rajam, ya, kemudian potong tangan, atau diasingkan, dan seterusnya. Ini hukuman yang datangnya dari penguasa, yang itu hukuman syariat. Ya, seorang yang dia berzina kemudian dia dirajam, maka kalau dia menjalani hukuman rajam tersebut, maka itu adalah kafarah, penghapus dari dosa tersebut. Sebagaimana kita, kalau kita mendapatkan musibah di dunia ini, dapat sakit, ya, dapat kesulitan ekonomi misalnya, maka semua musibah itu adalah sejatinya apa? Kafarah, penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita sabar, kalau kita sabar, maka sekali lagi, alhamdulillah Allah membukakan kepada kita pintu tobat. Tadi belum dilanjutkan. Bisa jadi Allah langsung segerakan hukuman dosa kita, atau bisa jadi hukumannya itu dengan kisos tadi. Atau yang ketiga, Allah tunda hukumannya. Di mana? Di akhirat. Ditunda hukumannya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Anda dapati orang yang berbuat dosa, apakah pasti dapat hukuman? Kalau orang berbuat dosa, langsung detik itu dia dapat hukuman? Gak ada orang yang berbuat dosa. Gak ada semua orang yang berbuat dosa. Makanya sebagian kaum menantang. Mana? Katanya kalau negeri itu banyak berbuat dosa, Allah akan turunkan azab. Tuh Las Vegas aman. Tahu Las Vegas? Apa Las Vegas? Kota judi. Oh iya. Maksiat luar biasa. Gak pernah ada. Bali, terus Thailand, Macau, apa tempat-tempat itu aman. Ya. Maka ini termasuk diantara ranah keimanan. Kalau Allah Azza wa Jalla jadikan yang mukmin itu senantiasa mulus terus, sedangkan yang pelaku maksiat itu pasti mendapatkan musibah, maka nggak ada namanya orang yang berbuat maksiat, nggak ada namanya orang kafir. Sehingga di situ tidak diketahui keimanan orang itu jujur dari hatinya atau hanya untuk selamat dari musibah. Antum masuk Islam, beriman kepada Allah, apakah hanya untuk antum supaya hidupnya enak? Enggak.
Kita masuk Islam bukan dalam rangka supaya hidup kita mulus, enggak. Bukan itu. Karena nggak perlu masuk Islam supaya hidup mulus. Iya, orang kafir juga apa? Mulus hidup, bahkan lebih mulus daripada kita jemaah. Iya, karena mereka all out, surga mereka ya dunia ini. Ya, kita masuk Islam karena memang demikian, kita adalah hamba Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepadanya. Dan itu hikmah, tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, ada opsi yang keempat. Ya, kalau kita berbuat dosa, kalau nggak diadab di dunia, atau dapat hukuman kisos, atau diadab di akhirat, ditunda hukumannya di akhirat, maka ini nama lainnya apa? Kira-kira al-istidraj. Ya, nama lainnya yang ketiga ini adalah al-istidraj, yaitu ditunda hukumannya sampai di akhirat. Nah, ada opsi yang keempat. Apa itu? Bertaubat, minta ampun kepada Allah supaya kita nggak diberi hukuman itu. Maka harus langsung minta ampun, mumpung durung mudun adabnya jemaah. Paham ya? Kalau nanti antum tunda-tunda taubatnya, antum tunda-tunda, Anda tunda-tunda istighfarnya, selak mudun adabnya itu. Ya, maka segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Fa'ala al-'abdi idza adnaba an yubadira bit-taubah. Maka wajib atas seorang hamba apabila dia berbuat dosa, bersegera dia bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi 'alamatu syaqa wa qad yaqnutu min rahmatillahi wa yaqihi syaitan wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Ini dampaknya jemaah. Kalau dia itu berbuat dosa tapi nggak langsung bertobat, nggak langsung bermaksiat, maka lama-kelamaan dia itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berputus asa? Karena syaitan sudah membisik-bisikkan kepadanya. Ini jahatnya syaitan. Tadi setan bilang, tanggung tobat sekarang, nanti kau maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Kau mempermainkan tobat. Hanya dituruti di setannya ini. Ya wis kayak ngono. Engkau ayo tobatin nek wis kate modal. Ya, tobatnya nanti kalau sudah sakit-sakitan. Ternyata ketika sakit-sakitan dia mau tobat, setan membisikkan kepada dia, tobatmu dosamu wis akeh wis. Iya, dosamu wis banyak terlalu banyak. Allah sudah terlalu murka sama kau. Iya. Allah sudah terlalu benci sama kau. Gak bakalan sudah diterima tobatmu. Tuh, berputus asa akhirnya. Iya ya. Iya, kalau kau sudah tobat, dosa saya sudah terlalu numpuk. Sudah dari kecil, bahkan ya saya sudah berbuat dosa dari kecil. Gak pernah tobat kepada Allah, baru sekarang sudah tua, sudah sakit-sakitan baru bertobat. Gak akan diterima tobat saya. Tuh, setan membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal ampunan Allah luas. Siapapun selama nyawa masih belum nyampe di kerongkongan, kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah masih menerima taubat seorang hamba sepanjang nyawanya masih belum nyampe di kerongkongan. Atau yang kedua, Allah masih menerima taubat selama matahari belum terbit dari arah barat. Maka tetap taubat kepada Allah. Jangan merasa karena sudah banyak dosa akhirnya nggak mau bertaubat. Ya, baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.